Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sesa Idris Channel. Nah, di video kali ini aku mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi ke rumah Ustadz Subhan Bawazir. Seperti apa sih kediaman Ustadz tuh? Terus gimana sih Ustadz nih selama PSBB ini bersama keluarganya seperti apa? Tapi aku nggak sendirian, aku sama suami aku. Dan suami aku yang nemenin Ustadz nanti. Karena aku sibuk sama Adrina, aku juga mungkin akan silaturahmi juga sama keluarga Ustadz. Oke? Jangan lupa nih tapi setelah nonton video aku ini, jangan lupa di like, subscribe, nyalain juga notification-nya. Jadi kalau aku ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Oke? Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana bro? Sehat, alhamdulillah, bersyukur ya. Jadi gini Ustaz, Ana dan orang-orang yang lain juga pasti berpikiran, Ustaz ini selama nggak kajian, ngapain sih kegiatan di rumah Ustaz? Masih pada penasaran juga Ustaz kalau di rumah ngapain, kegiatannya apa, di luar mimbar seperti apa? Karena orang pada kangen juga Ustadz. Biasanya kajian lihat Ustadz langsung di masjid atau di rumah-rumah, sekarang harus lihat melalui internet aja. Sambil silaturahmi ke rumah Ustadz, kita juga kaget, Masya Allah rumahnya asri banget. Bener-bener rasanya kayak lagi wisata Ustadz kesini. Masya Allah. Nah, kalau Ustadz berkenan, Ana minta tolong untuk bisa diajak jalan-jalan lah ke rumahnya Ustadz ini. Ayo boleh dong, tapi jangan kaget ya. Semuanya belum dipelur semua nih. Nah, kalau kita bilang pakai bahasa kita tuh Al-Azifi. Boleh, siap? Kita mau keliling dulu nih. Boleh, terus Ustadz kita ngikut. Siap. Kita lihat aktivitas pertama ya. Oke, siap Ustadz. Jadi ini pakai buat jalan ini. Jadi kalau trek deket yang biasa lewatin rumah ente, nah ini biasanya nih. Emang Ustadz kalau beli motor gini emang kepake Ustadz? Yang pasti kepake lah. Tapi yang pasti memang orang suka bilang, Ustadz Subhan kenapa sih motornya motor gede semua? Karena memang kalau Ustadz nih pakai motor kecil zolim gitu loh. Maksud Ustadz naik Mio, berarti kan SOP pabrik juga nggak sesuai. Jadi terpaksa pakai motor gede. Ini menyesuaikan bentuk tubuh sih sebenarnya. Karena kan setiap hari itu anak naik motor itu kalau rutin berangkat dari Jakarta ke Bogor, Bogor Jakarta pulang pergi muter-muter gitu, minimal 250 kilo satu hari. Sehari? Itu kajian dari tempat A, tempat B di Jakarta? Jadi dari Bogor nih, langsung kita ke Jakarta. Sampai Pondok Indah tuh sekitar 52 kilo ya, dari sini. Nah, itu kan pulang pergi udah 104 tuh. Iya. Belum muter ke Sunter, muter kemana, ya kurang lebih 250 kilo satu hari lah. Makanya kalau pakai mobil, Anda pikir begini bro, kita ini kalau pakai mobil sejalan aja 2 jam. Iya benar. Pulang 2 jam. Iya. Macet doang tuh. Itu 4 jam urusan macet. Kalau 4 jam per 24 jam kali umur gua 60 tahun, paling nggak 10 tahun gua urusan macet doang. 2 kali pemilu, bukan waktu kan. Sayang. Nah mobil, motor nih lebih efisien, paling nggak kita nggak tekor di jalan. Bisa kemana-mana Ustadz ya? Ya, jadi aktivitas kita manasin motor, kemudian kita jalan menuju orang tua kita biasanya. Boleh kita kunjungi Ustadz? Boleh, siap. Nah, bro, kita bisa turun ke bawah nih. Masya Allah. Hitung olahraga, Ini ya. kalau boleh tahu luasnya berapa Ustadz? Aduh, nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung ya? 3 hektaran lebih dikit kali itu lebih banyak. Masya Allah. Habis cuma dititipin sama Allah. Kita kan cuma butuh 2 kali 1 ntar. Masya Kita juga repot lah. Masya Allah Ustadz. Tapi gini Ustadz, banyak juga kan yang mikir Ustadz itu apa perlu bisnis atau nggak usah bisnis gitu? Gimana sih konsepnya Ustadz? Sebenarnya sih kalau ngelihat contoh Rasul dan para sahabat, yang namanya dakwah itu kan bukan nyari uang, bukan money oriented ya, bukan uang. Hukum asalnya nggak boleh, karena kata Nabi kepada sahabat, iya kawakor ima amwalihim, jauhkan dirimu dari harta orang-orang kaya. Makanya Nabi juga ngangon kambing, sahabat juga dagang, berarti mereka bisnis kan. Ada bisnisnya. Kita Ustadz dibanding para sahabat nggak ada seujung kukunya kan. Nah, makanya Ustadz ya harus ada usaha yang bisa menopang dakwah dia. Jadi kalaupun dia berdakwah itu memang betul-betul karena Allah.
Masya Karena Allah. teknik penyampaian itu nggak bisa kalau nggak ikhlas. Kalau money Iya. oriented sampai cuma nggak ada berkahnya, bro. Masya Makanya kalau Allah. ente perhatiin dari atas ke bawah banyak pohon-pohonan kan? Iya. Ini pohonan semua qadar Allah izinkan aneh nyangkok semua ini. Masya Allah. Jadi nggak ada yang beli di sini pohonan. Itu pohon Ustadz semua yang nanam. Masya Allah. Nih, ini juga juga ternak ayam di sini. Oh, Ternak ayam apa? emang bener ditelorin Ustadz? Iya. Masya Allah. Karena ternyata memang ayam yang kita ternakin ini manfaatnya banyak. Kemarin orang tuanya bilang, Subhan, ini mau Idul Fitri. Kita ini dalam pandemi COVID ini nggak bisa belanja kemana-mana. Iya Dia bener. bilang, mau butuh apa? Ya kan opor-opor ayam perlu kata dia. Akhirnya kita coba piara sekian banyak ayam selama 2 bulan dan masak opor. Masya Allah. Ternyata nggak semua harus beli, apalagi online. Udah nggak ada. Ya, akhirnya kita banyak pengeluaran, kurang pemasukan, malah nggak bagus Masya lagi. Allah, betul-betul. Nah ini nih pohon-pohonan yang kita tanam, ini pohon pinus di atas Iya. ini hasil cangkokan kita setelah 2 bulan. Jadi pinus bisa kita cangkok juga ya. Ini juga jeruk Bali, yang tadi anak petik ini. Kita kalau mau bawa-bawa nih di rumah cangkok. Masya Allah, bener-bener. Ini Ustadz jadi punya tanaman tuh dari kecil, dibesarin udah agak gede, tanam gitu. Dan anak nggak suka sama pohon yang ditebang. Sebelum ditebang anak cangkok. Makanya lihat di sini. Ini mungkin bisa diterapkan di beberapa tempat ya, bro. Ini banyak pohon-pohon yang hasil cangkokan. Cangkokan yang sebenarnya tadinya pengen ditebang karena pengen dibangun tanahnya. Ini Ustadz ya, bidara ya? Ini bidara. Masya Allah. Nah, bidara ini pohon Indonesia yang Masya Allah nih. Begitu juga pohon kelor nih. Ini kalau di Singapura katanya per kilonya ini sama daging sapi nih. Di sini asal mau. Ya bener ya, asal mau ya Ustadz. Asal mau, dan memang manfaatnya banyak sekali. Nah, ini juga ada pembibitan bibit pohon Masya Allah. ketapang kencana yang anak perbanyak sebanyak pohon. Rencananya akan kita serahkan ke kelurahan. Buat penghijauan Buat daerah sini Ustadz ya. penghijauan. Jadi memang dakwah juga perlu ada kerjasama dengan pemerintah, tapi menguntungkan, bukan mengambil untung. Ya, paling nggak Oh iya. kita bener. bermanfaat buat mereka gitu. Catat tuh berarti menguntungkan, jangan orientasi nyari untung Jangan. aja ya. Nggak ada beres ya bro, Masya Allah. Ini yang kerja nih, Bro Roy namanya nih. Masya Allah. Roy ini dulu anak pang Roy. Wih. Ini juga pepaya, sama nih jenis pepaya Iya. California nih. Anda bilang sama teman Anda gini bro kemarin. Ini gue habis makan paya nih, bijinya gue buang. Selang seminggu numbuh. Bener. Anda plastikin. Ini umur 3 minggu. Dan satu pohon ini laku Rp5.000. Oh Masya Allah. Ternyata ampas pun di Indonesia bisa ada hasilnya. Iya bener. Makanya gue kadang-kadang nggak habis pikir, orang di Indonesia kok nggak bisa gawe. Gue suka bilang, lu kalah sama keong. Keong lelet punya rumah. Lu Linca nggak punya rumah, ngontrak mulu lu. Buah plum. Wah, plum di Indonesia jarang Ustadz. Ya, ini banyak di sini asal mau nih. Kalau yang udah coklat nih nanti bisa makan nih. Nih nanti bisa makan nih. Apa? Ini cobain boleh bener Ustadz ya? Boleh, masih segar. Bismillah. Masya Allah sih. Ini asli. Ini manis bener kayak belanja di supermarket lah. Saya kira main ke rumah Ustadz Subhan belajar agama doang. Ini belajar pohon-pohonan, Iya. tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang paling. Ini apa sih Ustadz? Gedung apa nih Ustadz? Ini gedung yang kita buat waktu itu buat anak-anak sekolah, anak-anak laki di sini. Tapi bergulirnya waktu ternyata kita lebih membutuhkan asrama buat perempuan, nanti kita lihat ya setelah dibangun. Siap. Tapi ini insya Allah abis Idul Adha nih kita akan mulai pesantren orang-orang tua. Ini yang gue bilang golden age. Karena banyak orang-orang tua pada ngomong gini bro, apa namanya? Orang-orang tua pada ngomong kita kayaknya butuh pendidikan Ustaz. Yang lebih butuh tuh kita nih orang tua. Kenapa? Karena kalau anak muda sekolah wajar, kita yang udah deket lubang nih malah nggak dididik gitu loh. Anak kepikir oh berarti memang teman-teman yang pensiunan, yang udah waktu luang, nggak tua-tua banget, kita fasilitasi dan insya Allah kita akan mulai pesantren Golden Age habis Idul Adha ini nanti. Insya Allah. Kita ke bawah yuk. Kalau sering kita dengar hadis Rasul kan makan buah korma gitu. Ada nggak sih Ustadz buah lain yang dimakan sama Rasul gitu selain korma? Ini Ana penasaran banget. Oke ya. Wallahu alam biswab. Yang pasti kan negeri Arab itu kan kita cuma taunya korma aja. Karena itu doang yang tumbuh mungkin kalau ya. kita ke Taif, ente pernah ke Taif belum? Pernah. Ya, Madinah Taif itu kan justru di sana itu semua buah ada. Bahkan cerita Nabi Yunus tahu, Nabi Yunus ya. Iya. Itu Nabi Yunus itu terkenal dengan penikmat buah itu apa? Timun suri. Oh, udah ada dari zaman dulu ya. Ada gitu-gituan ya. Dan Rasulullah juga memang suka dengan pisang.
Oh. Tolahim mamduh. Dalam Quran itu ada dibilang tolahim mamduh. Iya, iya. Buah yang bersusun dibilang pisang itu. Oh, Walaupun mungkin nggak pisang. semua buah ada di sono. Iya, iya. Nah, cuma ya karena memang jazirah kering, Iya. Arab, gurun, lebih kepada pohon-pohon palem yang numbuh di sana. Itu menjadi skorma mungkin ya. Masya Allah. Dan lahan kita ini kosong bro, makanya bertahap, masih berkembang. Masya Allah. Jadi Ustadz ngebangun gedung ini dari usaha sendiri, bisnis? Usaha 60%, kemudian baru teman-teman nimbrung pada ngomel. Tat, masuk surga jangan sendiri dong, Tat. Ya aduh, gue nggak enak mintanya nih, bilang bingung. Ada teman-teman bikin tuh flyer donasi ketika udah 60%. Oke. Akhirnya izin Allah terbentuklah ini 85% selama 2 tahun ini. Nah ini insya Allah buat pesantren orang-orang perempuan. Perempuan. Akhwat nanti insya Allah ini. Ini 85% kondisinya. Wah, Masya Allah. Ini lagi ngebangun gini, Ustadz. Maksudnya suka turun tangan nggak Ustadz dalam pembangunan ini? Ya kalau tuh Ngawas-ngawasin ngontrol, kalau ada waktu kita ngontrol. Bareng-bareng temen deh. Cuman kan berbagi waktu ada seksi-seksinya ya. Dan kebanyakan yang megangnya orang-orang hijrah. Tanaman hijrah, ini orang developernya orang hijrah, ini ternak juga orang hijrah. Teman-teman yang mau bangkit bersama untuk bisa wake up lah. Bro, kita ada kelompok yang namanya Tajir. Teman-teman komunitas pengusaha-pengusaha yang tadinya resign dan di PHK, kita bangkit bareng. Bangkit Masya bareng buat menjadi pengusaha. Kita punya prinsip, nggak apa-apa kecil asal kepala teri. Ketimbang gede ekor kakap. Masya Allah, the best. Ini kelihatannya sepi karena kan pandemi. Nah, di sini juga ada pemakaman keluarga yang Anda buat. Iya. Nah, pemakaman keluarga ini perlu tahu juga nih. Iya. Anda akan membuat masjid di sini, ada makam. Orang akan bertanya, Ustaz Subhan, kok bangun masjid ada makam? Iya, Nggak benar. boleh. Anda akan jelaskan. Selama memang antara masjid dengan makam itu ada jalanan umum. Batasannya. Tapi kalau dempet itu nggak diperbolehkan. Kalau tembok doang gitu, Ustadz? Nah, itu nggak diperbolehkan. Nggak boleh ya? Nah ini jalan umum. Dan kenapa Anda bikin pemakaman umum di sini, ada ayah anak, kakak anak di sini juga, supaya keluarga Anda nggak mati obor. Apa tuh maksudnya, Ustadz? Mati obor itu dia tahu silsilah. Jadi kita mau macam-macam juga di belakang nama kita ada nama orang tua, bro. Iya. Makanya punya rem sendiri kita kalau Masya begitu. Allah. Masya Allah. Lagi dibangun nih. Ini rumah ibu Ane nih. Mana mamahnya Ustaz Subhan mana? Assalamualaikum. Jadi Ustadz Subhan rumahnya di depan, rumah ibunya di belakang. Iya. Jadi kalau ada apa-apa aman dulu ibu kemarin. Sini, Mas. Ini orang yang Anda bilang tiap pagi Anda temuin duluan nih sebelum anak kemana-mana. Ini orang tua Anda nih. Insyaallah. Ini ibu Anda nih yang Anda bilang, makanya kita perlu berbakti sama orang tua. Masya Allah. Jadi sebelum aktivitas ini nomor 1. Enggak ada yang susah di dunia kalau di orang tua kita dapat. Masya Allah. Masya Allah. Gimana foto-foto dulu Mas? Ya. Kita mau ke kandang kami. Kita mau lihat. Kan lagi itu ada dia. Ada cerita kocak begini. Kebetulan mau beli 10 kambing dong. Ya. Mau kirim kemana? Ke panti jompo katanya. Yang lo mau beli kambing apa domba? Kambing tak. Berarti aneh ini barang ambulan.